Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'du. Kaifa halukum? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Dan insyaallah besok kita akan mengadakan ulangan harian. Besok hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 kita akan melaksanakan ulangan harian. Ulangan harian untuk tema 6 subtema 1 dan juga kita akan belajar melalui Zoom atau melalui Google Meet. Jadi besok persiapan belajar, murojaah pembelajaran dan juga standby. Kita akan mulai Google Meet-nya pada jam 10 besok. Baik, sebelum belajar perhatikan adab-adabnya, berpakaian yang rapi, berdoa dan juga siapkan catatannya. Kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Perpindahan kalor di sekitar kita, buka bukunya pelajaran 3. Buka bukunya di pelajaran 3. Baik, nanasa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin telah belajar tentang kegiatan sosial, kegiatan ekonomi di negara kita Republik Indonesia. Ada kegiatan ekonomi yang berdasarkan koperasi, ada yang PT, ada yang firma. Namun juga kita ketahui bahwa negara kita ini adalah negara maritim dan juga negara agraris. Kenapa disebut negara maritim? Kenapa disebut Indonesia disebut negara maritim? Karena Indonesia ini adalah negara kepulauan atau negara yang dikelilingi oleh lautan, memiliki pulau yang banyak dan dikelilingi oleh lautan. Makanya Indonesia disebut sebagai negara maritim. Disebut sebagai negara agraris. Kenapa disebut negara agraris? Karena Indonesia itu rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani. Banyak penduduk Indonesia itu bekerja sebagai petani, buka sawah, buka perkebunan. Karena Indonesia juga daratannya juga sangat besar. Selain daerah lautnya, daratannya juga sangat besar. Baik. Nanasa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena pengaruh kondisi daerahnya, orang di Indonesia ini punya pekerjaan berbeda-beda sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Kita contohkan saja orang yang di Jembatan 6 sana. Mereka pekerjaannya tidak sama dengan orang yang ada di Batam. Orang di Pulau Galang sana, Pulau Rempang, itu mereka pekerjaannya berbeda dengan orang di Pulau Batam. Kenapa berbeda? Karena kondisi tempatnya juga berbeda. Di Pulau Galang, Pulau Rempang itu tidak ada perusahaan seperti kita tinggal di Bengkong, di Batam Center, berbeda.
Apalagi sudah sampai berbeda provinsi. Ini baru satu tempat, baru satu kecamatan saya sudah berbeda jenis mata pencahariannya. Apalagi kalau sudah sampai berbeda provinsi, beda pulau, tentu ini membuat pekerjaan orang sangat bervariasi. Nah, dan usaha sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan salah satu pekerjaan selain bertani adalah nelayan. Di Batam juga, khususnya di kota Batam, ini banyak orang di kota Batam ini bekerja, atau orang-orang di dekat laut itu pekerjaannya sebagai nelayan. Contohnya orang seperti Batu Besar, orang di Nongsa, atau orang-orang di Jembatan 6 sana, orang-orang Jembatan 5, bahkan orang-orang di dekat Bengkong Batam Center pun ada orang yang dia hobinya memancing. Kadang setelah bekerja hari Sabtu atau hari Ahad, dia pergi ke laut untuk memancing. Nah, kenapa? Karena Batam masuk dalam provinsi Kepulauan Riau. Artinya apa? Batam ini kondisinya terdiri atas banyak sekali pulau yang dikelilingi lautan. Berarti kondisi lautnya sangat bagus jika seseorang mau bekerja sebagai nelayan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kegiatan nelayan di pantai dan laut tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tidak untuk sekedar memberi makan keluarganya, tetapi juga untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat. Jadi kegiatan ini dilakukan untuk meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Nah, di berbagai daerah di Indonesia itu kegiatan banyak tradisi. Ada orang di Flores sana, tradisi nelayannya menangkap ikan paus. Ada kebanyakan nelayan-nelayan tradisional tangkap ikan tidak menggunakan joran-joran, tapi tangkap ikannya manual, pakai bukat, atau mancingnya manual, tidak pakai joran tapi pakai tali senar biasa. Ini berbeda-beda tradisinya. Banyak tradisi, namun banyak tradisi juga yang bertentangan dengan syariat kita. Katanya kalau mancing harus kasih makan orang-orang di laut dulu, siapkan makanan sesajian. Nah, ini tidak boleh. Tapi intinya, teman-teman sekalian, bahwa nelayan ini merupakan pekerjaan bukan hanya sekarang, tapi sudah dilakukan bertahun-tahun oleh nenek moyang kita. Karena kondisi Indonesia yang dikelilingi lautan atau kondisi Indonesia sebagai negara maritim. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tugas kita sebagai warga Indonesia, warga negara Republik Indonesia. Kewajiban-kewajiban kita, hak-hak kita yang harus kita dapat dalam hak-hak kita di dalam menjaga negara kita atau menjaga laut kita, menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap terjaga bersih, dan juga para nelayan atau orang-orang yang bekerja bisa merasa nyaman atau juga bisa menghidupi kehidupan ekonominya. Tapi ketika kewajiban dan hak kita tidak kita laksanakan, maka tentunya akan banyak akibat yang akan kita dapatkan. Jadi teman-teman sekalian, sebagai warga negara, ya, ada kewajiban yang harus kita lakukan dan juga ada hak yang harus kita dapat. Yang pertama, hak kita sebagai warga negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum di dalam pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Jadi ketika sampai urusan atau kita ketika mendapatkan masalah atau berurusan di ranah hukum, maka semua atau pemimpin orang yang menghukumi kita atau mengadili kita itu dia harus adil, tidak boleh dia memihak ke satu pihak. Semua warga negara harus mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tidak boleh ketika orang hendak mencari pekerjaan dipersulit. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Setiap warga negara berhak untuk membela negaranya. Nomor 4, setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Maksudnya setiap orang berhak untuk membuat sebuah komunitas, organisasi ataupun semacamnya. Tidak boleh dilarang berkumpul, mengeluarkan pendapat. Ini diatur dan merupakan hak dari warga negara. Yang kelima, warga negara berhak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing dipercayai. Tidak boleh kita melarang orang lain untuk melaksanakan kegiatan beragamanya. Ketika orang pergi sholat, tidak boleh ada yang melarang. Ketika orang pergi ke tempat ibadahnya, orang-orang Nasrani atau orang-orang yang tidak beragama Islam, orang-orang kafir, ketika mereka melaksanakan ibadah mereka ke tempat-tempat ibadah mereka, maka ini tidak boleh kita larang. Tidak boleh ketika orang Nasrani pergi ke tempat ibadahnya kita menyerang mereka di tempat ibadahnya, tidak boleh, karena ini sudah dilindungi oleh negara. Dan juga dalam agama tidak boleh kita menghancurkan tempat ibadah orang lain. Jadi setiap warga negara berhak untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Setiap orang di Indonesia itu dia berhak untuk sekolah. Tidak boleh dilarang dia untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh. Jadi setiap warga negara juga dia berhak untuk melindungi negaranya dari serangan musuh. Nah, selain hak-hak tadi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk membela negara, hak untuk menjalankan agama, hak untuk mendapatkan pekerjaan, ada juga kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Kewajiban-kewajiban itu ada 6. Tadi hak sebagai warga negara ada berapa? Di halaman 100. Di halaman 100 hak sebagai warga negara itu ada 7. Ada 7 hak sebagai warga negara. Kemudian kewajiban sebagai warga negara ada 6. Yang semuanya ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kewajiban yang pertama yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, yang pertama adalah membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Contohnya membayar pajak motor, pajak mobil, pajak rumah. Ini merupakan kewajiban daripada seorang warga negara dalam sebelum memenuhi atau menuntut hak-haknya, yakni membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, setiap negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara. Dasar negara kita apa? Pancasila. Mumtaz. Dasar negara kita adalah Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Kita juga wajib untuk melindungi negara kita dari serangan musuh. Ketika ada orang menyerang, kalau kita diam saja, maka kita akan mati konyol. Kita diserang sama musuh. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain, menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Tidak boleh kita mengganggu hak orang lain. Orang lagi belajar, tidak boleh kita ganggu. Orang lagi melaksanakan ibadahnya di tempat ibadahnya, tidak boleh kita serang. Orang lagi makan, kita ambil makanannya, nggak boleh. Mencuri barang orang lain itu tidak boleh. Kita harus menghormati hak asasi orang lain. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan dan membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah lebih baik. Kita wajib untuk membangun negara kita agar lebih baik. Cara yang paling mudah menjaga negara kita apa? Tidak buang sampah, itu yang paling terkecil. Yang keenam, terakhir, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Jadi setiap kita ini wajib untuk sekolah, harus berusaha untuk tetap sekolah dan belajar. Tetap belajar sampai kita mati. Jangan sampai kita tidak belajar. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah dari lahir sampai ke liang lahat. Baik, nah Ustaz sekalian, demikian ya kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia dan juga hak-hak kita yang harus kita dapatkan daripada negara atau harus diberikan oleh negara setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Nah, demikian Ustaz tugas pembelajaran kita hari ini. Ada tugas, ya ini antum catat yang tadi halaman 100 dan juga halaman 101 tentang hak dan juga kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Demikian Ustaz sekalian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatiannya sudah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai selesai. Sertakan semoga antum diberikan kesehatan dan juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit dan juga diberkahi ilmunya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.